Alhamdulillah, puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah di tempat yang penuh barakah, di tempat yang penuh maghfirah, di tempat yang mana nama-nama kita disebut satu persatu oleh malaikat-malaikat Allah. Alhamdulillah. Tidak lupa salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada pimpinan kita semua, Nabi besar, Nabi agung Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, begitu pula sahabat, dan semoga sampai kepada kita serta kita semua diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan pelajaran kita pada perjumpaan-perjumpaan yang lalu, maka sampailah kita semua pada malam hari ini, yaitu al-maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh, masih pada bab ar-rabi'ah, bab yang keempat, babur rubai, bab yang keempat, al-maqalatus sabi'ah, maqalah yang ketujuh. Qala Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, al-buhuru arba'atun, al-hawa bahrul dhunub, wan nafsu bahrul syahwat, wal mautu bahrul a'mal, wal qabru bahrun nadamat. Pada maqalah yang ketujuh ini, nasihat Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, bahwasanya beliau mengatakan al-buhuru arba'atun, lautan, sesuatu yang luas, bisa dikata lautan. Lautan itu kata beliau ada empat. Al-buhuru arba'atun, lautan itu ada empat. Yang pertama al-hawa bahrul dhunub. Yang pertama adalah al-hawa, hawa nafsu, merupakan lautan dosa. Hawa nafsu itu merupakan lautan dosa. Artinya apa? Mailanun nafsi ila syahwatiha min ghairi talabi syar'i jami'un lidhunub. Condongnya kita semua terhadap hawa nafsu. Kita semua menuruti hawa nafsu, menuruti apa yang diinginkan oleh nafsu kita, padahal keinginan-keinginan tersebut melanggar syariat, melanggar ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal tersebut akan menyebabkan kita semua akan memperoleh banyak dosa. Saking banyaknya dosa-dosa tersebut yang ditimbulkan karena hawa nafsu, sehingga dikatakan bahrul dhunub, lautan dosa. Kadang-kadang ketika kita ingin menjalankan amal soleh, amal ibadah, kita bertentangan dengan apa? Keinginan syahwat kita, keinginan hawa nafsu kita. Kok baiklah sembayange tanggung, kok baiklah ngajine masih anak ulan narep madergah, kok baiklah sedekahe pendate oli rejeki maning. Padahal ketika kita semua hendak melakukan amal kebaikan, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus bergegas, harus cepat-cepat. Kenapa? Karena bisa jadi kita semua akan batal, tidak jadi melaksanakan amal kebaikan karena begitu banyak godaan-godaan. Di antaranya adalah bisikan hawa nafsu. Belum lagi datang bisikan syaitan, bisikan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ketika kita mau beribadah, ada saja bertentangan dengan hawa nafsu. Ketika kita mau melakukan amal soleh,
kita harus debat dulu ya dengan hawa nafsu, dengan godaan-godaan. Kalau debatnya menang, maka insya Allah kita akan menjalankan amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dikatakan di dalam qasidah burda itu, wan nafsu katifli in tuhmilhu syafa'ala hubbirodho wa in taftimhu yanfatimi. Hawa nafsu itu satu obatnya. Apa? Harus dilawan. Apa aja obatnya? Harus dilawan. Ya, hawa nafsu itu satu obatnya, harus dilawan. Kenapa? Wan nafsu katifli. Karena hawa nafsu itu ibarat anak yang masih kecil. Wan nafsu katifli in tuhmilhu syab'ala. Anak yang kecil yang masih menyusu pada ibunya, kalau dibiarkan maka sampai besar dia akan terus menyusu. Ya taya. Bakal beli di sapi kah, bocah kah? Ya di jorna be ko nyusu ya tekang gede nyusu baik. Ya beda bakal pada orang tua mah. Ya beda kun mah jam malam. Ya bocah cilik jibaka dinjorna ya wis nyusu baik. Umur 3 tahun masih nyusu, 4 tahun masih nyusu. Ya wis sekolah kelas 1 SD ya masih nyusu. Kenang apa? Ora disapi. Kenang maune ora dilawan. Kenang maune ora diandeg. Dinjorna baik, dituruti baik ya wis. Tekang kaplak doak ya nyusu baik. Betul. Nah, begitu juga dengan hawa nafsu. Datang waktu sholat kok baiklah ya terus-terusan sampai tekang tua gaya menggonon. Ya datang waktu sholat kok baiklah kadang-kadang waktu sholatnya entok. Naudzubillahi min. Wajib pengen berubah ya angel. Ya ingin merubah diri supaya lebih baik lagi, sedangkan dia tidak melawan hawa nafsu, ya susah, angel urusannya. Ya, waktu sholat datang kau baik, ya wis terus-terusan mengkonon. Ya, harusnya waktu sholat datang engkau baik kudu dilawan. Wis lah engkau nongoni apa, buat kelalen sekian sholat. Ya, kepengen sedekah engkau baik ya, pindati oleh rezeki maning. Engkau nonggoni apa, durung tentu oleh rezeki maning. In sedekah. Harusnya seperti itu. Setiap ada bisikan-bisikan yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita agar batal tidak melaksanakan amal ibadah, maka harus dilawan. Insya Allah. Al-hawa bahru dhunub wa nafsu bahru syahwat. Dan hawa nafsu merupakan lautan syahwat, lautan keinginan. Ay an-nafsul amarah wa hayallati tamilu ila tabi'atil badaniyah wa ta'muru bil ladzati jami'atun li harakatin nafsi fahiya ma'wa syurur wa manba'ul akhlaq adz-dzamimah. Begitu juga dengan nafsu. Kalau tadi hawa, ya hawa itu condong. Condong untuk apa? Condong tidak mau melaksanakan taat, condong agar jauh kepada Allah dan Rasulnya. Itu hawa. Sekarang nafsu. Nafsu itu apa? Nafsu itu adalah bisikan yang mengajak kita semua jauh daripada Allah, yang dilaksanakan dengan anggota badan. Ya, anggota badan. Sembahyang, beli kiyong, ya, berbuat kejahatan, berbuat keburukan yang dilakukan dengan anggota badan. Nah, ini bisikan-bisikan dari hawa nafsu. Dan itu semua merupakan apa? Ma'wa syurur wa manba'ul akhlaq adz-dzamimah. Ya, tempatnya keburukan, sumbernya akhlak-akhlak yang buruk, sehingga ucapannya ya selalu mengucapkan yang kotor-kotor, yang kasar-kasar. Perbuatannya pun demikian, senantiasa melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sembayang beli kiyangnya mabok, puasa beli kiyangnya main judi. Naudzubillahi min dzalik. Berbuat taat kepada Allah dan Rasulnya beli kiyang yang lawan ning wong tua. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan anak-anak yang masih kecil ini, yang masih mempunyai orang tua, ya Allah jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga, wal mautu bahrul a'mar birra'i, ay al mautu jami'un lil a'mar. Kematian merupakan lautan umur. Kematian adalah lautan umur, biro dengan huruf ro, a'mar. Artinya apa? Al mautu jami'un lil a'mar. Kematian itu merupakan perkumpulan umur. Wa fi nuskha, dan di riwayat yang lain bahrul a'mal. Kematian itu merupakan lautan amal. Ada yang mengatakan lautan umur, ada di dalam riwayat lain yang mengatakan lautan amal. Ya, jadi kematian itu lautan amal. Bilam fahiya ka qauli ba'dihim, sebagaimana ucapan sebagian mereka, al mautu sunduqul amali. Kematian itu merupakan tabungan amal, merupakan kotak amal. Orang kalau sudah mati baru akan tahu amal-amalnya, baik amal yang bagus ataupun amal yang buruk, dan pasti akan menyesal. Ya, kalau sekarang sedikit orang yang menyesal terhadap amal yang dilakukan ketika hidup di dunia. Kapan menyesalnya? Nanti kalau sudah mati, kalau sudah masuk alam kubur. Kata Sayyiduna Ali, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, manusia itu turu. Bagian matanya melek kah? Jare Sayyiduna Ali, manusia iku pada turu. Kapan tangine? Idza matu intabahu. Kalau sudah mati, baru mereka semua akan terbangun dari tidurnya. Kalau sudah mati, kita akan sadar begitu besar pahala-pahala yang Allah berikan ketika kita mau duduk-duduk di majelis seperti ini. Kapan je sadare engkau bakal wisma? Kapan je kerasane engkau bakal wisana ning kubur? Ning kene mah iya biasa-biasa baik. Oli ganjaran gede ya beli kerasa. Biasa-biasa baik. Begitu pula sebaliknya, oli dosa gede ya biasa-biasa baik. Tapi kapan menyesalnya? Kalau sudah mati. Orang yang gak sholat, ya dosanya besar, dia akan menyesali dengan penyesalan yang begitu dahsyat ketika nanti sudah berada di alam kubur. Nangis sejadi-jadinya, habis air mata, keluar darah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau sudah mati baru mereka semua sadar. Oh, begitu besarnya duduk di majelis ilmu, begitu agungnya pahala yang Allah berikan bagi mereka yang giat, yang suka menuntut ilmu. Sehingga mudah-mudahan kula sampean kabeh Allah jadikan orang yang istiqomah, cinta terhadap ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Ya, syukur-syukur sampai akhir hayat, datang ajal menjemput kita, kita semua dalam keadaan menuntut ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian kata beliau, wal qabru bahrun nadamah, dan kuburan adalah lautan penyesalan. Nah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. An-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia tertidur, sadarnya kalau sudah meninggal dunia. Begitu juga kata Sayyiduna Umar bin Khattab, wal qabru bahrun nadamah, dan kuburan
adalah lautan penyesalan. Begitu banyak manusia-manusia yang di alam kuburnya yang banyak menyesal. Kenapa sewaktu hidup saya tidak sodakoh? Kenapa sewaktu hidup saya tidak sholat? Kenapa sewaktu hidup saya tidak mau duduk di majelis-majelis ilmu? Kenapa sewaktu hidup saya tidak meninggalkan mabok-mabokan? Kenapa sewaktu hidup saya tidak mau meninggalkan kemaksiatan? Nah ini berlaku penyesalan di mana? Di kubur. Iya ning dunia mah biasa-biasa baik. Mabok-mabokan ya biasa, beli kerasa karena dosa kok. Ya nyolong ya biasa baik, beli kerasa nyolong perbuatan salah kok. Kecuali bakal kecandak ning polisi nembe anak nyesel ketok kena duit sih. Ya di penjara sih, sedurung di penjara dikepreti dikit ning polisi sih. Ya nyesel, waduh nyesel kita ya dan digarong ke. Ya ditaboki polisi, iya ditebus yang nganggo duit tebusane naudzubillahi min dzalik. Tapi pendate beli kecandak ya wis beli kerasa. Orang nyesel ngelakoni dosa, orang bangga ngelakoni hal-hal yang mendatangkan pahala. Ini kula sampean ki pahalane ya kalau diteliti satu persatu ya duduk di majelis ilmu kata Nabi lebih baik daripada menjalankan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat.